seterusnya. Pokoknya mendapatkan segala hal yang berkaitan dengan fisik, lahir, itu dia bahagia. Itu lingkaran paling dasar. Itu umum, semua orang di situ. Jadi saya kasih nama teori itu the circle of happiness. Jadi lingkaran kebahagiaan. Jadi bahagia itu ternyata kayak lingkaran gitu. Bahagia itu sebenarnya sangat simpel gitu. Saya itu kemarin di risetnya ya di waktu S3 itu Pak Fajar, kesimpulannya ternyata bahagia ya, karena kita kaji di sebuah tafsir ya, di tafsir kita coba kaji, ternyata ada 3 kelompok bahagia. Dan ini secara umum, ini teori aja ya, diskusi teori. Sebagai literasi gitu, sebagai ilmu aja. Lingkaran ini ada 3 ring itu nanti. Jadi ring paling luar, ring tengah, dan ring paling dalam. Di lingkaran ini, di circle of happiness ini, lingkaran paling luar itu ditempati oleh kebahagiaan lahir. Bahagia lahir, contoh. Tadi, sukses tadi, ketika aku punya tambah duit, maka aku bahagia. Itu senang namanya, bukan bahagia tapi senang gitu. Senang, aku dapatnya duit, senang. Dapat promosi jabatan, misalkan naik pangkat, senang gitu. Itu urusan-urusan lahir. Terus fisiknya ganteng, fisiknya cantik, itu senang gitu. Terus badannya sehat, itu bahagia, senang gitu. Punya istri cantik, bahagia. Wah, itu kan senang gitu. Padahal seiring usia kan kecantikan itu pudar. Begitu pula yang perempuan punya suami ganteng, bahagia gitu, senang gitu. Padahal ini nggak abadi. Yang lahir itu nggak abadi. Contoh, jabatan kan nggak abadi, mesti periode. Fisik juga nggak abadi. Karena selalu dimakan usia, gitu, waktu gitu. Uang juga demikian. Setelah kita gunakan, mesti hilang. Punya motor baru, punya mobil baru, punya rumah baru, dan seterusnya. Pokoknya mendapatkan segala hal yang berkaitan dengan fisik, lahir, itu dia bahagia. Itu lingkaran paling dasar. Itu umum, semua orang di situ. Itu paling luar apa paling dalam? Paling luar. Paling luar, Paling apa ya, paling ringan lah gitu ya. Jadi sebelum masuk ke level berikutnya. Jadi ketika kita tidak mengoptimasi diri kita, maka kita akan berhenti di situ. Padahal kebahagiaan masih ada yang lebih dahsyat lagi gitu. Nah, terus kita masuk nih di tahap berikutnya, ring kedua, agak dalam gitu, ring kedua. Nah, ring yang dalam ini itu adalah kebahagiaan batiniah, kebahagiaan batin. Orang tua kita itu kalau melihat anaknya sukses, menak gitu, sukses enak dalam gitu. mapan, punya rumah betul. gitu ya, keluarga yang umum ya, punya anak gitu ya. Terus bekerja ya pada umumnya masyarakat bekerja gitu. Itu orang tua tuh bahagia loh. Belum nggak dikasih uang gitu kan. Seneng gitu melihat itu. Itu udah masuk wilayah batin tanpa sebab dirinya, maksudnya lahiriah dirinya ya. Orang tua kita itu tidak kena dampak lahir hanya dengan melihat gitu. Panca inderanya melihat gitu. Dan indera telinganya itu merasakan, tutur kata anak-anaknya itu bagus, enak gitu. Itu bahagia loh orang tua gitu. Dan itu udah umum gitu kan. Semua orang tua selalu begitu. Nah, terus contoh yang kedua misalkan orang-orang yang kehilangan sesuatu gitu ya. Kehilangan sesuatu. Dan dia itu tahu bahwa sebenarnya yang dia tuju itu nggak abadi. Itu dia tidak terganggu kok suasana batinnya gitu. Dia tetap aja bahagia. Contoh misalkan ada 2 orang, saya sama Pak Fajar lah gitu. Kita sama-sama punya bisnis nih, rebutan market kira-kira gitu ya. Market kita kebetulan sama itu. Kita rebutan di situ, bersaing gitu. Ternyata Pak Fajar menang gitu. Saya nggak kebagian. Dan Pak Fajar melupakan bahwa kita itu sahabat lama kan begitu kan. Ya karena jauh ya. Sering terjadi tuh, Pak. Lupa Fajar. Sering terjadi. Ya, sering terjadi kan itu. Itu pengalaman jenengan kan di perusahaan. Jadi ketika
saya tahu manajemen diri saya tadi ya, soal ini saya udah masuk di level bagian batin gitu. Ya nggak apa-apa. Oh ya udah gitu. Ya itu memang rezekinya Pak Fajar gitu. Berarti saya akan mendapatkan market lain yang bisa jadi lebih gede apa yang hari ini dimiliki Pak Fajar gitu. Nah itu kan mindset ya, cara berpikir. Nah itu nggak terganggu gitu. Maka saya bisa lebih produktif, semangat gitu. Dan yang paling dalam itu adalah kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan hakiki itu kalau dalam konteks teologi agama adalah konteks kebahagiaannya para nabi. Para nabi, para rasul, di mana mereka diuji tanpa memiliki apapun gitu. Hidupnya itu tetap kenceng, ya kan? Bertauhid, beriman, damai, dan terus mendakwahkan ajarannya. Dalam konteks dia mengajak kebaikan, gitu ya. Ya, kita bisa melihat misalkan salah satu contoh kita sebagai seorang Muslim, Nabi Ayub misalkan gitu. Bagaimana beliau sakit itu secara fisik, gitu ya. Bagaimana materinya menjadi turun, bagaimana keluarga meninggalkan. Tapi iman itu selalu kenceng. Dia udah tidak dipengaruhi lagi sisi sifat-sifat jiwanya yang batin tadi, gitu kan. Karena beliau menyadari bahwa ini ya udah kehendak ilahi gitu. Makanya kebahagiaan itu sebenarnya rumah paling dasar itu tetap iman. Itu apa ya, wadah besarnya gitu, iman. Setelah iman nanti bagaimana kolbu ini bergerak dengan syukur, dengan sabar, dengan rimo, dengan ngelegono, dengan mengalah. Nah, itu sifat-sifat jiwa gitu. Ketika pasrah iman ya. dah pasrah, kan muncul nanti ikhlas dan seterusnya. Kayak tadi rebutan market gitu. Itu kan lebih kepada apa namanya, kelegoan seseorang ya, pasrah gitu. Pasrah bukan dalam konteks berdiam diri ya, tetapi bahwa oh, dah ini yang terbaik gitu. Ya bisa jadi nanti kalau saya di sana akan mendapatkan sesuatu. Makanya kalau kita di dalam Al-Quran diingatkan, bisa jadi yang kamu anggap baik itu buruk loh bagimu gitu. Bisa jadi yang kamu anggap itu buruk itu justru yang terbaik loh bagimu. Itu kita di Islam tuh udah diajarkan berhusnudon ya, berprasangka baik itu udah luar biasa gitu. Hanya kalau tadi dalam konteks masyarakat kita secara umum memahami bahwa saya harus dapat sesuatu, sukses dulu, kalau nggak dapat ini aku nggak bahagia, nah itu kan jauh sekali ya, jauh dari apa yang kita diskusikan tadi kan, waduh itu terlalu. Berarti masih di luar Pak, maksudnya kalau dari penjelasannya Pak Wahyudi berarti dia masih di lingkaran Di lingkaran paling luar, betul. kulit Itu masih kulit ari jauh lah, sekali. masih di kulit ari. Nah, kulit gitu kan, Ya kulitnya itu. ibaratnya Dan itu kalau durian baru ngerasain ya kulitnya durinya, kan gitu. iya belum dibuka. Benar. Dan itu sebenarnya ada di dalam diri kita semuanya gitu. Ya, ya. Makanya yuk kita, karena bahagia itu diciptakan, Pak Wajar. Bukan datang dengan sendirinya. Nah, ini Kalau menarik nih. bahagia itu datang dari luar, berarti kita urusan lahir gitu. Ya, ini Bahagia itu diciptakan gitu. ada dua hal tadi yang dari diskusi. Pertama, bahagia itu skill. Ya, Pak. Iya, Bahagia make itu you happy skill. every time. Kan gitu kan? Terus yang kedua, bahagia itu diciptakan. Dari mana? Dari dalam diri, bukan dari luar. Nah, ini mungkin bisa dikasih contoh, Pak, yang lebih ini ya sederhana Konkret lah ya. sehari-hari ya. Pet Sobat Sehari-hari MKR ya. itu juga, oh ternyata caranya gampang gitu loh untuk Iya, gampang, memulai betul. dengan bahagia. Contoh sederhana, kita berumah tangga, gitu ya. Berumah tangga. Karena kita cowok nih ya, kita ambil subjeknya cowok nih ya. Iya, iya. Kita laki. Kita dulu masih single, Pak. Waktu zaman bujang ya. Itu kan mendapatkan istri kita hari itu kan butuh perjuangan. Iya, betul. Dengan berbagai macam variasinya kan kira-kira. Drama. Dramanya itu sendiri-sendiri. Gitu. Iya. Dulu fisiknya kita laki-laki lah tertarik, misalnya fisiknya, karakternya, mungkin background keluarganya, dan banyak lah orang sendiri-sendiri lah. Iya. Terus dapat tuh istri, menikah. Setelah nikah dalam perjalanannya, ternyata ada satu momen di mana nada atau komunikasi istri kita tuh tinggi. Ya misalkan lah,
akhir bulan, ya, uangnya agak menipis gitu. Itu jadi emosi misalnya kira-kira. Yeah. Kita keluar sama teman kita ngopi, pulang malam, ada aja dramanya selalu ada gitu. Yeah. Kalau kita memposisikan diri sebagai laki-laki manusiawi, Pak, manusiawi ini sifat manusiawi, Yeah. kan itu sangat mengganggu kita. Ya, emosi. Emosi, kita juga ikut emosi dong, kita laki-laki. Tiap hari kita di lapangan berjuang mati-matian, kira-kira gitu. Itu kalau kita memposisikan diri sebagai manusia biasa. Nurutin ego, nurutin emosi. Kan begitu kan? Nah, maka terjadilah pertempuran ya sedemikian rupa, sama-sama jaga tadi ego, image kemana-mana kan, sampai terdengar mungkin orang tua dan seterusnya. Wah, itu bisa kemana-mana lah kasusnya. Padahal dari masalah sepele. Makanya orang tua kita yang Jawa itu ada falsafah keriwian dari grojokan. Jadi sesuatu yang kecil sebenarnya tapi menjadi yang besar. Nah, bagaimana kita menciptakan suasana bahagia itu? Kalau pas nada tinggi kayak gitu, ingat tuh satu. Ingat perjuangannya dulu kita mendapatkan. Oh iya, betapa banyak teman-teman saya mungkin belum punya pasangan. Bukan gitu kan? Aku udah punya pasangan berarti alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Yang kedua, sebagai orang yang kita memiliki iman, maka kita percaya bahwa bersabar itu mendapatkan pahala. Misalnya kita baca salah satu ayatnya, innallaha ma'as-sabirin. Jadi Allah itu mencintai banget orang yang sabar. Nah, melihat suara istri kita yang begitu, nadanya tinggi, dan seterusnya, ya udah, kita memilih diam. Berarti kita sedang mendapatkan pahala tanpa beraktivitas. Kan begitu kan kira-kira gitu kan. Ya udah dengerin bojo, anggap aja itu ceramah apa gitu ya, apa-apa. Karena nanti kalau kita sama-sama egonya, itu bisa jadi pecah Pak piringnya. Ibarat gelas dan piring dalam satu wadah ya. Dikorah-korah, diisa-isa itu, di tempat cuci piring itu bisa jadi pecah. Berarti Nah, emang makanya itu ya Pak ya? Sorry kepotong skill. apa? Ego ya yang harus dikelola juga ya. Betul, makanya kenapa tadi skill ya, ini adalah kemampuan mengolah gitu. Dan ini keterampilan, ini murni keterampilan gitu. Iya. Begitu pula yang perempuan harus begitu juga gitu. Nah, kalau kedua belah pihak, ini contoh yang sehari-hari ya. Kalau dua belah pihak ini sama-sama memiliki skill itu, ya maka dalam berumah tangga fan-fan aja gak ada masalah gitu. Iya. Ya misalkan contoh aja, ada seorang perempuan cemburuan misalkan ini ya. Karena bojo ini apa suaminya itu ganteng, karirnya mentereng, kira-kira gitu ya, public figure gitu. Terus curiganya membabi buta tuh. Si perempuan tuh kadang sampai ada ya beberapa sih yang cerita gitu, HP-nya si suami dicekin gitu, dicekin oleh istrinya gitu. Saya cuma mikir, loh, emang nggak ada kerjaan tuh si istri ngecekin HP suaminya. Loh, itu kan resiko punya suami ganteng kira-kira gitu. Maka si perempuan ketika ada tadi misalkan ya informasi gitu ya, yang itu suami kamu gini-gini. Ya, itu dijawab aja, ini skill ya diskusi sih. Dijawab dengan guyonan, ya biasa sih Mbak, resiko punya suami ganteng. Kira-kira kayak gitu kan. Sehingga lebih santai menyikapi kehidupan. Terus nanti di rumah diklarifikasi, Mas kalau ada kabar kayak gini, apakah bener apa enggak gitu. Oh iya itu kok kemarin saya memang betul ketemu di salah satu kafe, tapi itu mitra betul, kita negosiasi dan seterusnya gitu. Nah, komunikasi menjadi sebuah skill bersama. Kan gitu kan. Kalau yang ketika di luar tadi adalah skill untuk nampik sebuah informasi yang bisa jadi kalau kita iya kan langsung itu kita marah kira-kira gitu. Maka itu kita tampik atau kita kelola informasinya sedemikian rupa. Terus ketika kita bersama, ya tadi ada sebuah skill berkomunikasi dan memahamkan gitu. Makanya dulu saya pernah ini sampaikan bahwa ini soal skill menciptakan bahagia Pak ya. Khususnya yang berumah tangga karena Ponorogo itu kan angkanya tinggi sekali Pak. Ya bukan hanya Ponorogo, makanya di beberapa tempat ya angka untuk perceraian dan itu didominasi oleh anak-anak muda. Ya, masih ya muda-muda gitu ya. Di bawah 30 itu saya iya masih muda banget. Saya sampaikan ketika ngisi-ngisi motivasi itu bahwa kalau kita diskusi cinta gitu. Jadi cinta itu bukan hanya soal materi gitu. Tapi cinta itu adalah pendewasaan rasa. Nah gitu. Makanya ada konsep sakinah, mawadah, waroh. Gitu. Jadi ketika orang jatuh cinta, sudah komitmen berumah tangga, yaitu
pendewasaan rasa gitu. Ya rasa kita harus dewasa gitu, menerima, memahami dan seterusnya gitu. Nah, jujur dan saling percaya itu adalah kunci gitu. Jadi jujur satu sama lain. Jadi jujur itu pada diri sendiri, nggak perlu jujur sama pasangan itu ya. Jadi jujur pada diri sendiri. Nanti kalau jujur pada diri sendiri udah oke, maka otomatis pada pasangan, pada pimpinan, pada mitra kerja, rekan bisnis, pada masyarakat itu otomatis jujur gitu. Nah, pada diri sendiri ini konteksnya sekali lagi di rumah besar, yaitu iman. Bahwa Allah selalu mengawasi kita, gitu kan? Makanya kita jujur. Kalau jujur, saling percaya, itu sudah menjadi komitmen, gitu ya, maka bahagia pasti tercipta dalam jiwa. Nah, kira-kira kayak gitu. Sehingga ini skill murni. Ini dalam konteks berpasangan. Nanti konteks bermitra bisnis, konteks leadership, konteks kita jadi pejabat dan seterusnya. Nah, itu konteksnya berbeda-beda, tapi skillnya tetap sama. Tapi emang itu Pak ya, kalau bicara tadi ya, mengendalikan ego, terus sehingga bisa berkomunikasi dengan sangat ideal, itu memang kalau dari penjelasannya tadi, tidak akan terlepas dari iman. Artinya ini sisi spiritualnya juga sangat itu ya, sangat berperan ya. Meyakini bahwa Tuhan bersama kita gitu kan ya. Iya, betul. Gitu. Kita melihat misalkan tren hari ini kenaikan grafik orang-orang yang beragama ya Pak ya. Maksudnya memeluk sebuah agama. Dalam hal ini misalkan kita diskusi Islam misalkan, kan grafik terus naik. Jadi orang memiliki sebuah pengalaman gitu kan. Dan agama-agama yang lain di mana ketika orang itu fokus concern kepada imannya yang tadi yang dia imani itu, maka dia akan tadi mampu menciptakan skill itu gitu. Nah dari situ nanti yang lain kan hanya soal teknis tuh Pak. Soal duit, soal rumah itu modelnya apa, dicat warna apa, mobilnya merek apa. Situasional lah ya. Situasional ya, dan itu teknis banget bisa gitu. Itu teknis berubah-ubah. Iya. Bisa berubah-ubah gitu. Ya menarik sih dari sisi apa caranya kan yang sederhana memang menurut teori sederhana bahwa bahagia itu skill artinya bisa dilatih. Apa yang perlu dilatih ya tadi ya bagaimana mengendalikan ego, terus cara mengendalikan ego ya kita berlatih bagaimana berkomunikasi, dan tentunya cara yang paling mudah ya harus tetap berdasarkan keimanan. Dalam hal ini ya kita bicara agama masing-masing kan itu ya. Karena kita yakin ketika Tuhan selalu bersama kita ya kita akan pasrah dan menjaga semuanya dengan baik kan itu ya.